Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial smart contract. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja. Oke, yang pertama, apa itu Remix IDE, kemudian tampilan dan bagian penting Remix, cara compile kontrak, cara deploy kontrak, dan cara interaksi dengan kontrak langsung di Remix IDE. Oke, kita langsung buka aja. Remix IDE itu apa? Remix IDE itu adalah tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan compile, kemudian melakukan deploy, kemudian menuliskan smart contract langsung lewat browser. Sebenarnya kita juga bisa download versi desktopnya, tapi supaya lebih gampang, kita tidak perlu setup macam-macam, langsung aja lewat browser. Nanti linknya akan saya masukkan di deskripsi. Oke, jadi ada beberapa bagian di Remix IDE ini. Kita tidak perlu bahas semuanya karena pastinya kita tidak akan menggunakan semuanya. Yang pertama, ketika kita membuka Remix, itu nanti akan munculnya seperti ini. Ya, ini ada beberapa bagian. Yang pertama, File Explorer. Ini berisikan file, folders yang ada di project. Kemudian ini bagian tab home, ya ini isinya adalah home dari Remix. Kemudian di bagian kanan ini bahkan sudah ada AI Assistant. Kita bisa menuliskan smart contract atau membuat di app sederhana menggunakan AI yang sudah disediakan. Jadi ini khusus spesifik untuk membuat smart contract. Kemudian ini ada login with GitHub. Kalau kalian punya GitHub dan pengen diintegrasikan, bisa login with GitHub di sini. Kemudian untuk di bagian sidebar yang ada di sini, pertama ini File Explorer ya. File Explorer ya ini untuk manage file dan folder. Kemudian ini untuk search in file, kalau kita punya project dengan file yang banyak, kita bisa cari tanpa harus manual, cek satu-satu filenya. Kemudian ini untuk compile, Solidity Compiler, dan nanti kita akan bahas bagaimana cara compile. Kemudian di sini untuk deploy dan run transaction. Ini untuk deploy dan kita bisa interaksi kontraknya langsung di sini. Kemudian ini ada debugger untuk debug. Kemudian ada Git dan plugin manager. Nah ini mungkin tidak begitu penting ya. Oke, so kita kembali ke File Explorer. Nah, bagaimana sih cara untuk melakukan compile dan deploy? Nah, di sini ketika kita membuat workspace, eh, membuka Remix ya, atau membuat workspace baru, di sini ya workspace. Kalau misalnya kita mau buat project baru, nah ini kita bisa create new workspace. Oke, kita close saja. Nah, ketika membuka Remix, nanti akan muncul seperti ini, dan secara default, si Remix ini akan buatkan folder dan file yang namanya pertama ini contracts. Ini untuk Remix AI-nya saya close saja supaya nggak penuh. Nah, ini udah ada contoh-contoh smart contract bawaan yang sudah disediakan oleh Remix ya. Nah, di video ini saya tidak akan menjelaskan bagian-bagian dari code ini maksudnya apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam di video selanjutnya. Di sini kita fokus untuk bagian-bagian dan cara menggunakan Remix itu seperti apa. Nah, ini kita pakai aja untuk kontrak yang pertama yaitu storage. Nah, kita akan melakukan compile dengan cara ya pertama kita klik dulu ini, pastikan aktif kontrak yang akan kita compile. Nah, ini kita sudah aktif ya untuk storage.
Oke, nah ini storage sudah aktif, kemudian klik aja di Solidity Compiler. Nah, di sini akan otomatis terpilih ya, yang aktif kan tabnya storage.sol. Nah, di sini juga untuk versi compilernya sudah menyesuaikan, kita tidak perlu ubah-ubah. Nah, kita bisa lakukan compile. Klik. Oke, nah ini centang, artinya smart contract yang kita buat itu tidak ada error dan dikompil dengan baik di remixnya ya. Nah, centang berarti nggak ada masalah, kita bisa deploy. Kalau belum centang, itu berarti ada yang error. Misalnya seperti ini, compile, nah ini ada error. Nanti akan diberikan message bagian mana yang error. Oke, ini saya kembalikan, kemudian saya compile lagi. Nah, ini udah berhasil ya. Untuk kontrak storage itu berhasil di-compile. Nah, sekarang kita akan lakukan deploy di bagian sini. Deploy and run transaction. Nah, di bagian deploy sini yang perlu diperhatikan, kita perlu pilih dulu untuk environment-nya menggunakan browser extension, kemudian injected provider MetaMask. Oke, nah ketika kita klik, maka MetaMask-nya nanti akan pop up dan kita diminta untuk melakukan connect. Nah, jadi kalau sudah muncul injected provider MetaMask, berarti kita sudah berhasil untuk inject wallet MetaMask ke Remix. Jadi ini nanti untuk melakukan transaksi on-chain, deploy, dan lain sebagainya. Nah, perlu diperhatikan juga di bagian sini ini adalah jaringannya. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah bisa berhasil untuk mendapatkan faucet Ethereum Sepolia untuk mendapatkan koin digunakan untuk gas fee, deploy, dan interaksi on-chain ya. Nah, pastikan ini adalah Sepolia. Kalau misalnya belum, ya kalian buka aja MetaMask, terus pilih Sepolia. Nah, ini kalau misalnya saya pilih Ethereum, oke, kemudian kita klik injected lagi. Ini seharusnya ya dia aktifnya di jaringan apa ya, ini mungkin harus di refresh dulu. Nanti kalau kalian belum ke Sepolia, pastikan ini ke Sepolia dan di refresh ya, ini perlu ganti jaringannya dulu. Sepolia, oke. Oke, good, kita udah connect ke Sepolia. Kemudian di sini juga muncul public key dan balance 0,05 Ethereum. Oke, kita langsung aja turun ke bawah di sini. Nah, kontrak kita yang akan kita deploy adalah kontrak satu storage kan, yang sudah dikompil tadi. Nah, ini kita langsung aja di sini lakukan deploy. Ini nggak perlu verify ya sebenarnya. Lakukan deploy aja ya. Klik deploy. Oke. Nah, nanti akan pop up MetaMask wallet kita diminta untuk sign transaction untuk melakukan deploy kontrak. Nah, bisa dilihat ini membutuhkan gas fee sebanyak 0,0001. Oke, confirm. Oke, kita perlu tunggu sebentar. Oke, sudah selesai.
Nah, kalau sudah selesai, ya sudah, ini sebenarnya kontrak kita itu sudah terdeploy di blockchain Ethereum Sepolia. Nah, bisa dilihat di bagian bawah sini, deployed contracts. Nah, sudah kita berhasil melakukan deployment. Nah, kalau kita lihat di sini ada function store dan retrieve. Ini saya tidak akan jelaskan di video ini. Cuman secara singkatnya, di kontrak yang sudah kita deploy ini juga muncul store dan retrieve. Nah, di store ini kan dia membutuhkan parameter dan retrieve itu kan enggak. Nah, ini bisa dilihat store membutuhkan parameter, kita masukkan di sini nilai UINT 256, kemudian retrieve enggak perlu parameter. Nah, ini langsung aja kita melakukan interaksi di kontraknya ya. Kita masukkan store-nya. Oke, sebelumnya kita coba retrieve dulu ya. Kita panggil fungsi retrieve ini isinya apa. Oke, munculnya ada di bagian sini ya. Ini saya akan kecilkan dulu. Oke. Nah, oke, ini dia melakukan call function yang ada di blockchain. Oke, nah ini kita bisa klik bagian panah ini. Nah, ini klik. Nah, nanti akan muncul detail-detailnya ya. Seperti ini kontraknya yang bikin siapa, kemudian kontrak address-nya itu berapa, kemudian output datanya apa. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya adalah 0 ya. Kita sekarang coba store, nilainya 1. Oke, kalau store itu dia membutuhkan sign in di wallet MetaMask itu karena dia melakukan perubahan nilai yang ada di dalam blockchain. Kalau retrieve kan enggak tadi ya, dia karena hanya mengambil sebuah nilai yang ada di blockchain, jadi dia nggak ngubah state apapun. Jadi nggak perlu melakukan sign in dan membutuhkan gas fee. Oke, itu juga akan dijelaskan di video selanjutnya lebih detailnya. Oke, kita coba confirm. Oke, nah di sini transaction pending. Oke, ini udah ya, udah sukses. Nah, ini udah sukses ya. Kita coba panggil lagi fungsi retrieve. Oke. Kita cek. Nah, di sini ada nilainya sekarang UINT 256 itu 1. Oke, berarti stage di dalam variabel smart kontraknya ini udah berubah ya. Kita berhasil ngeset number dan kita udah bisa mendapatkan numbernya itu benar 1. Oke, jadi seperti itu ya. Kita udah berhasil untuk melakukan compile, kemudian deploy, kemudian interaksi di smart contract-nya di Remix. Jadi tools Remix ini sangat-sangat bagus ya untuk digunakan khususnya untuk belajar. Kalau tools yang lain itu seperti Hardhat atau yang lainnya itu eh, bagusnya nanti kalau kita sudah paham dasar-dasarnya karena kita perlu setup dan lain-lain. Tapi kalau untuk keperluan belajar ya saya sarankan pakai Remix aja, ini lebih simple.
Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu. Next video kita akan bahas lebih dalam mengenai smart contract dan code-nya. Oke, thank you. See you next video.